Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Farmatika Care untuk penyakit jamur. Yang terhormat Ibu Lina Aliani Mardiana, MPram. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ira Puswati, NIM 21416248201007, kelas FM21A dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi jamur Candida sp pada kuku, jari tangan, dan kuku kaki. Yang ditulis oleh Husnul Khotimah, Idris Muni, Nur Wahida Faal Santri, dari Jurnal Medical Laboran, volume 8, nomor 1, bulan Mei tahun 2018. Yang pertama ada abstrak. Kandiasis atau kandidosis adalah infeksi jamur yang menyebabkan kelainan pada kuku yang disebabkan oleh kandida. Gangguan ini bisa timbul karena kebersihan yang buruk di area kuku, terutama di bagian ujungnya dari kuku. Selain kuku, kandida juga bisa menyerang mulut, kulit, vagina, dan paru-paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase petani yang terinfeksi kandida dan untuk mengetahui jenis jamur dominan yang menginfeksi kuku petani ini. Sampel yang digunakan dalam hal ini, penelitian ini adalah kerokan kuku dari 10 petani dan kemudian diperiksa secara mikroskopis dan kultur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 sampel spora kerokan kuku yang ditemukan, sedangkan pada pemeriksaan HIPA tidak ditemukan kerokan kuku, sedangkan untuk pemeriksaan kultur terdapat 4 petani yang kukunya terinfeksi onychomycosis jamur Candida. Jamur Aspergillus dari 5 petani yang terinfeksi, 4 orang mengalami kelainan kuku dan 6 orang tanpa kuku kelainan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% petani terinfeksi, 30% onychomycosis dengan Candida dan Aspergillus sp. Di sini saya akan memaparkan materi, yaitu materi yang pertama itu ada pendahuluan, materi kedua itu metode penelitian, yang ketiga itu hasil dan diskusi, yang keempat itu ada kesimpulan, yang kelima itu ada referensi dari jurnal tersebut. Pada materi yang pertama itu ada pendahuluan, jamur. Jamur adalah jenis tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak mampu membentuk makanannya sendiri. Untuk kelangsungan hidupnya, jamur tergantung pada mikroorganisme lain. Oleh karena itu, bersifat heterotrofik, sifat ketergantungan ini, maka jamur dapat berperan sebagai saprofit bila tidak merugikan host spesiesnya dan berperan sebagai parasit bila merugikan host spesiesnya. Jamur juga mempunyai ciri khas, yaitu berupa benang tunggal yang bercabang-cabang yang disebut miselium, atau berupa berkumpul benang-benang yang menjadi satu, seperti halnya golongan ragi atau Saccharomycetes, tumbuhnya berupa sel-sel tunggal. Ciri kedua adalah jamur tidak mempunyai klorofil, sehingga tumbuhnya heterotrof. Sifat ini menyatakan pendapat bahwa jamur merupakan kelanjutan bakteri di dalam evolusi. Dan jamur ada di mana-mana, di alam bebas, di air, tanah, dan bahkan di tempat umum. Karena jamur membutuhkan oksigen yang cukup dan kelembaban tinggi untuk kelangsungan hidupnya. Oke.
Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi jamur Candida sp pada kuku jari tangan dan kuku kaki petani Dusun Panaikang, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau, Ale Kabupaten Bulukumba. Jamur mudah ditemukan di daerah tropis. Begitu pula di Indonesia, di mana infeksi jamur di Candida cukup banyak ditemukan di daerah yang beriklim panas dan lembab. Apalagi bila higienis yang kurang sempurna, Candida mudah tertimbun di ujung kuku sebagai akibat garukan dari kulit yang terinfeksi jamur tersebut atau tercemar sewaktu kebersihan dari setelah defekasi. Karena jamur tidak mempunyai zat hijau daun, jamur menjadi makhluk konsumen dan sangat bergantung pada medium yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan penyusunan kimia lainnya. Semua itu didapatkan dengan cara menyerap unsur yang dibutuhkan dari lingkungan hidup melalui sistem HIPA. Jamur yang mengandung zat organik yang tidak binatang atau burung. Infeksi jamur cukup banyak ditemukan di Indonesia karena merupakan negara tropis beriklim panas dan lembab, apalagi bila higienis kurang sempurna. Oke. Selanjutnya, jamur bisa menyebabkan penyakit yang cukup parah bagi manusia. Penyakit tersebut antara lain kandidiasis atau kandiosis, yang penyakit jamur mengenai kulit, kuku, selaput, sendi, dan alat dalam yang disebabkan oleh kandida. Penyakit ini pertama kali dilaporkan oleh Gerumi tahun 1842 yang disebabkan oleh kandida yaitu kami yang sering ditemukan pada manusia dan binatang sebagai saprofit. Candida juga dapat menimbulkan infeksi pada kuku. Kelainan ini dapat timbul karena kebersihan yang kurang baik di daerah kuku, terutama di ujung kuku. Candida bisa tertimbun di ujung kuku sebagai akibat garukan dari kulit yang terinfeksi jamur tersebut atau tercemar sewaktu membersihkan diri setelah defekasi. Yang kedua ada metode penelitian. Ini dari metode materi yang kedua. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian observasi laboratorik yang bersifat deskriptif, yaitu dengan melakukan uji laboratorium untuk mengidentifikasi adanya jamur Candida pada kuku tangan dan kaki petani Dusun Panaikan Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau, Ale Kabupaten Bulukumba. Sampel dalam penelitian ini adalah kerokan kuku, jari tangan, dan kaki dari 5 petani atau pasien petani yang rusak atau terinfeksi. Pengambilan sampel yang dilakukan secara purposif sampling dengan kriteria kuku, jari tangan, dan kaki petani yang rusak dengan ciri kuku tidak mengkilap, berwarna kecoklatan hingga hitam mulai dari pangkal hingga ujungnya, sehingga itu pada permukaan kuku tampak bergaris-garis sejajar, tidak rata, tebal, serta keras. Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada kultur atau pembiakan. Yang pertama hasil kerokan kuku yang telah diambil ditanam pada media buatan atau agar saborwood. Yang kedua itu lalu inkubasi pada suhu kamar selama 4 hari. Yang ketiga itu koloni yang tumbuh diambil dengan menggunakan OC, lalu preparat diperiksa di bawah mikroskop dengan objektif 10x, kemudian diamati ada tidaknya hifa atau spora pada preparat. Yang keempat, yang terakhir, hasil ditulis pada lembaran yang telah disiapkan. Yang kedua, ada cara pengambilan sampel penelitian. Permukaan kuku terlebih dahulu didesinfeksi dengan kapas alkohol 70%. Kemudian ujung kuku dikerok dengan menggunakan skapel.
Yang terus selanjutnya ada A. Hasil kerokan kuku yang diletakkan pada objek gelas lalu ditesesi 1-2 larutan KOH 10% dan ditutup dengan menggunakan deklas. Terus biarkan 15 menit atau lewatkan di atas nyala apa beberapa kali untuk mempercepat proses lisis. Yang C selanjutnya preparat diperiksa di mikroskop dengan objek 10x, kemudian diamati ada tidaknya hifa atau spora pada sampel penelitian yang diperiksa. Yang terakhir ada hasil diskusi. Yang terakhir, maaf sebelumnya, ada hasil ditulis pada lembaran yang disiapkan. Pada materi yang ketiga itu ada hasil dan diskusi yang telah dipenelitikan di Desa Bontolohe, Kabupaten Bulukumba. Hasil dan diskusi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ini identifikasi jamur pada Candida sp pada korokan kuku, jari tangan, dan kaki petani Dusun Penaikan Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau, Kabupaten Bulukumba sebanyak 10 sampel yang telah dilakukan di Balai Besar Laboran Kesehatan Makassar pada bulan Mei diproses hasil pemeriksaan korokan kuku pada tabel berikut. Nah, pada tabel di samping ini menunjukkan dari 10 korokan kuku, jari tangan, dan kaki petani Dusun Penaikan Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau, Ale Kabupaten Bulukumba menunjukkan hasil di mana 10 sampel di korokan kuku, jari tangan, dan kaki diperiksa didapatkan 1 sampel yang berpositif Candida sp. Selanjutnya pada tabel sebelumnya itu mohon maaf gak tercantum, maksudnya gak tertera, menunjukkan dari 10 sampel kerokan kuku, 10 sampel dari kerokan kuku, jari tangan, dan kaki petani Dusun Penaikan Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau, Ale Kabupaten Bulukumba menunjukkan hasil di mana dari 10 sampel berkerokan kuku, jari tangan, dan kaki yang diperiksa didapatkan 1 sampel yang positif Candida. Di sini saya akan menjelaskan tentang onikomikosis. Onikomikosis ini adalah suatu kelainan pada kuku yang disebabkan infeksi jamur Dermatophyta ragiens dan kapang mold. Kelainan ini mengenai sebagai atau seluruh kuku menjadi kuku yang rusak serta rapuh, seperti contohnya kayak patah-patah gitu. Yang orang seperti apa ya, umur yang sudah tua, pokoknya suka di bawah kaki tuh ya. Kuku tubuh menjadi tidak normal. Waktu pekerjaan kebiasaannya hidup di lingkungan yang dapat menyebabkan timbul infeksi onikomikosis, kandiasis, atau kandidosis adalah infeksi jamur yang menyebabkan kelainan pada kuku yang disebabkan oleh Candida. Kelainan ini dapat timbul karena kebersihan yang kurang baik di daerah kuku, terutama di ujung kuku. Selain kuku, Candida juga dapat menyerap mulut, kulit, vagina, dan paru-paru. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ada kerokan kuku, jari, tangan, dan kaki petani Dusun Penaikan terdiri dari 10 sampel dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik dan biakan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan pada pemeriksaan mikroskopik yang ditemukan spora kerokan kuku, jari tangan, dan kaki sebanyak 5 sampel, sedangkan 5 pemeriksaan HIPA tidak ditemukan pada kerokan kuku, jari tangan, dan kaki tersebut, sedangkan untuk pemeriksaan dari biaya didapatkan 4 orang petani
Nah, dari kesimpulan yang telah di penelitian ini tentang identifikasi kardinal SP pada kuku jari dan tangan, kuku kaki maksudnya, maaf. Berdasarkan hasil penelitian, jamu kandida SP pada kerokan kuku tangan dan kaki Tani Dusun Panaikan Desa Bontolohe, Kecamatan Riau Ale, Kabupaten Bulukumba, pada kesimpulan bahwa dari 10 sampel kerokan kuku tangan dan kaki petani yang diperiksa menunjukkan hasil dan pemeriksaan mikroskop ditemukan spora sebanyak 5 sampel dan 5 sampel tidak ditemukan dalam spora pada kerokan kuku jari tangan dan kaki ini tersebut, sedangkan untuk pemeriksa biakan didapatkan 4 orang petani yang kukunya terinfeksi dengan jamur Candida dan jamur Aspergillus. Selanjutnya ada yang terakhir, mohon maaf. Yang terakhir itu ada referensi dari jurnal tersebut. Nah, ada onane refleks kasus SMP, SF, SMP, maaf, F, ilmu penyakit kulit dan kelamin RSUD dari Dr. Soeba, tanggal postingan tanggal 23 bulan April 2 tahun 2009, tanggal aksesnya tanggal 30 Maret 2 tahun 2013. Ada Herawati Erna dari Herawati Erna tahun 2008, kandidiasis rogam mulut, gambaran klinis dan terapinya, dan ada Unandar tahun 2001, pengobatan terbaru penyakit kulit. Ada dari Widarti tahun 2008, penuntut praktikum mikologi medik Makassar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan terakhir, bila ada kekurangan, mohon maaf. Kalau bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Sekian dari saya, saya Ira Puspati dari Fakultas Farmasi Universitas Bano Perjuangan Karawang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.